Farhan. Kenapa sih seluruh dunia pingin cepet-cepet pindah ke TV digital? Urgensinya pertama tuntutan internasional, Kang. Ternyata kita tuh sosialisasi dengan negara lain. ITU itu 2007 sudah menetapkan bahwa di frekuensi 700 yang digunakan oleh TV analog itu terlalu boros. Tadi Kang Farhan udah nyampaikan. Jadi menggunakan di Indonesia 328 mega. Bandwidthnya, lebarnya kalau jalan, waduh, lebar tapi bisa dipakainya ya hanya oplet aja kan. Nah setelah digital, tadi Kang Farhan udah sampaikan, efisien, hanya 176 bandwidthnya. Dari 328 jadi 176 bisa menampung, ini gara-gara Kang Farhan dulu tuh di TV. TV-nya banyak banget, di Indonesia ada 697 stasiun TV. Termasuk TVRI. Nah kalau dulu 697 di bandwidth 328, sekarang 176. Nah sisanya kemana tadi? 112 untuk broadband. Broadband ini bisa digunakan untuk apa aja? Untuk penyiaran juga Kang Farhan, untuk pendidikan, kebencanaan, transformasi digital. Jadi banyak, 112 efisiensinya untuk itu. Jadi teman-teman, Kang, kita masih 12.500 desa belum ada internet, belum bisa komunikasi. Kita di Bandung enak ya, bisa komunikasi, bisa berinternetan. Kenapa? Yang tadi belum ada frekuensinya. Nah 112 ini nanti akan menutup, kita istilahkan merdeka sinyal. Nah mumpung nih 17 Agustus, asonya jangan sampai tertunda-tunda. Negara lain, Jerman 2008, Amerika 2011, kita negara ASEAN itu komitmennya di Jogja Kang, 2014 kita jadi tuan rumah, deklarasi bersama negara ASEAN. 2020 negara ASEAN ASO, kita awal dulu 2007 ya, 2012 targetnya 2018. Nah berkat bantuan Kang Farhan dan Komisi 1 kita kolaborasi, undang-undang penyiaran kan 3 prolegnas ya Kang, nggak lolos-lolos. Padahal pasal digital hanya satu-satunya yang itu. Jadi migrasi analog ke digital itu dihentikan 2 tahun. 2 November nanti terakhir, ASO. Insya Allah. Nah ASEAN, Malaysia sama Singapura 2019 Pak Akbar ya, udah selesai. Problem lagi Kang kalau kita nggak ASO. Malaysia, Singapura udah ASO, frekuensi yang tadi nggak bisa digunakan di perbatasannya. Kenapa? Kita masih TV analog. Ketika mereka mau pakai 5G nih, mau ngebut-ngebut, TV analog kita mancar. Habis tuh, boro-boro denger. Khawatir Kang Farhan. Gimana kalau kita disu oleh mereka? Di arbitrase internasional. Ada potensi ekonomi yang nggak bisa digunakan oleh Malaysia dan Singapura. Seperti itu. Kemudian jadi tidak semata-mata hanya mindahin analog ke digital. Betul kata Kang Farhan. Multiplier efeknya banyak sekali. Tadi udah banyak. Untuk penyelenggara infrastrukturnya, jelas cost efisiensinya hanya 1/4-nya Kang. Jadi kalau misalkan Jakarta nih, saya contoh Jakarta ya. Jakarta itu
1 tahun untuk biaya pengeluarannya itu hampir di atas mendekati 1 triliun, Kang. Setahun. Listrik, bayar pegawai, buat maintenance segala macam. Sekarang dengan sewa MUK, tarifnya TVRI termasuk yang relatif murah ya. Itu variasi, Kang. Kita hitung variasinya itu maksimal 400 maksimum. Jadi efisiensi banget tuh. Satu buat infrastruktur. Kemudian yang tadinya penyelenggara yang TV-TV lokal, yang coveragenya asal-asal, maksudnya listriknya sedikit, akibat coveragenya kecil. Dengan infrastruktur MUK ini dijamu nih ikut TVRI ya. TVRI coveragenya 20 kilo, 30 kilo, kayak Unpad nih. Unpad itu ngikut salah satu MUK yang tadinya hanya 2,5 kilo di kampus, sekarang udah bisa se-Bandung Raya. Luas. Jadi efisiensi. Nah, yang paling utama tadi Kang Farhan udah sampaikan transformasi digital. Nah, kita 2017 itu karena dulu targetnya 2018 kita udah ASO. Kita kolaborasi dengan BCG, Kang Farhan. Konsultan 5 besar dunia lah. Nah, kita, iya Boston Konsultan, kita pengen tahu, benar nggak sih digital dividen yang tadi Kang Farhan ini benar-benar ada keuntungannya? Hitung-hitungan kita dulu karena asumsinya 2018 ini sudah ASO, kita hitung 2020 sampai 2026. Pas dengan Undang-Undang Cipta Kerja. 180 bisnis baru, hitungan konsultan. 232.000 lapangan kerja baru. Kemudian untuk pajak sama PNBP yang diterima pemerintah hampir 77 triliun selama 6 tahun. Dan Kang Farhan, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang ada di sini, tadi transformasi digital, subsidi ke PDB secara nasional itu hampir 400 triliun. Kan luar biasa ini. Ini Kang Farhan di Komisi 1. COVID, selama COVID, mana yang memberikan sumbangan paling besar untuk pertumbuhan ekonomi? E-commerce. Iya, di bidangnya Kang Farhan tuh. E-commerce tuh, shopping online. Di digital, tahun lalu 10%, Kang. Sekarang udah 6%. Pertumbuhan untuk dari bidang digital. Tepuk tangan dong buat Kang Farhan. Nah, jadi multiplier efeknya seperti ini. Di Jawa Barat ini banyak potensi yang tadi luar biasa. Kalau teman-teman yang hadir di sini, perlu nggak sekarang misalkan beli mall, toko gitu. Perlu nggak beli, wah udah saya kolaborasi punya perusahaan tersendiri. Sekarang nggak perlu, 1, 2, 3 orang cukup. Kang Farhan jagonya memang di bidang konten, saya marketing, Pak Akbar bidang teknis, sudah 3 ngumpul. Terbuktikan sekarang. Perusahaan kompetitornya adalah individual. Nah, migrasi analog ke digital ini, kalau internetnya tadi udah secepat kita tes case Kang Farhan waktu Mandalika, kecepatan internetnya 100 kali dari kecepatan internet yang sekarang. Lebih cepat dari Valentino Rossi. Betul. Kan waktu di Mandalika, coba bule-bule pada terkaget-kaget, wih internet kita bisa seperti itu, baru uji coba. Makanya saya nggak habis pikir kalau misalnya orang berpikir baik dari industri, dari masyarakat,
misalkan tidak pindah ke siaran TV digital. Nah itu multiplier efek tambahan dari Kang Farhan. Kalau masalah infrastruktur, kita diawasi oleh Pak Kang Farhan Komisi 1 ini. Kita udah laporkan, infrastruktur digital tidak ada isu. 80% Kang udah selesai di seluruh Indonesia. Termasuk sisanya TVRI nih, karena swasta tuh Kang Farhan, nah ini catatan nih buat Komisi 1 dan pemerintah. Sebentar, saya mau nanya aja. 80% itu berarti masuk dalam palaparing. Bukan, infrastruktur digital MOOC-nya, Oh, multiplexing. multiplexingnya. Betul. Tinggal sisanya nanti untuk TVRI itu ada yang Digital Broadcasting System. Nah, TVRI untuk ASO ini ada 32 infrastruktur. Memang tidak diminati oleh swasta, Kang. Swasta itu kan minatnya pasti lokasi yang besar. Ada beberapa lokasi yang misalnya TV-nya analognya punya Pemda ada satu. Kan itu harus dijamin oleh negara numpang ke TVRI. 32 ini insya Allah akan selesai juga. Biayanya dibantu Kang Farhan tuh, kita bantuin dari Kominfo ke TVRI. Kemudian itu kan 112 yang terdampak ASO. 113 wilayah layanan lagi Kang Farhan itu masih blank spot yang tadi. Mereka dipaksa nonton free to air-nya melalui parabola, beli parabola. Mereka dipaksa untuk berlangganan. Biaya tinggi. 113-nya ini dengan bantuan Kang Farhan juga dan Komisi 1 DBS, Pak. Setelah ASO ada 256 lokasi kita bangun lagi untuk infrastruktur yang blank spot itu. Infrastruktur tidak ada isu. 697 ternyata mereka juga seneng Kang Farhan. Dari 697 hampir 80% mereka udah simulkas. Simulkas itu berarti siaran analog dan digital. Malah ada yang mereka karena saking senengnya dimatikan. 50% udah ASO mandiri. Jadi luar biasa. Nah, tugas kita sebenarnya sosialisasi kayak gini. Kemudian masalah set-top box dan perangkat digital sudah ada di seluruh Indonesia. Harganya juga relatif tadi 150.000 set-top box, ada 70 tipe set-top box sudah tersertifikasikan. Ya. Dari 36 vendor. Dan produksi TV analog sudah dihentikan tahun lalu, Kang. Jadi yang beredar sekarang ini adalah sisa produksi. Tapi masyarakat pinter ya Pak Akbar. Ketika masyarakat beli di toko elektronik, dikasih tuh, Pak ini TV analog sama set-top, bisa nonton TV digital. Cuma dikasih set-top box bundling itu. Mereka tolak. Nggak mau, saya pingin yang slimming bukan yang gendut katanya. Itu dari hasil itu dari toko elektronik dibalikin lagi tuh. Jadi dari TV analognya dibalikin ke vendor. Dari 2014 itu rata-rata TV-nya udah digital. Nah, tadi yang keluarga miskin ada 6,7 juta keluarga miskin. Ini berdasarkan data lama ya DTKS, tapi sekarang Kang Farhan datanya sedang divalidasi karena data DTKS ini dulu dasarnya bansos kan, bukan TV. Kita sekarang validasi melalui koordinasi Kemendagri. Insya Allah Bandung ini, Bandung Cimahi, nah kebetulan nih kan 157.000 set-top box. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Kang Farhan untuk Bandung Cimahi set-top box-nya dari mana? Kalau di PP 46 pasal 85 sumber utamanya dari swasta, Kang. Mereka menang seleksi dan evaluasi infrastruktur. Gratis seleksinya, Kang. Di negara lain tuh bayar mereka ikut seleksi. Tanya deh di seluruh dunia. Tapi kita minta ke mereka. Ini gratis seleksinya, tapi tolong bantu untuk
rakyat miskin gitu. Bukan seluruhnya. Coba tanya, di Malaysia bayar seleksi berapa? Di Thailand berapa? Di kita gratis. Nah, 6,7 juta itu dari grupnya STM ada 1,2 juta set-top box. Dari grupnya MNC 1,1 juta set-top box. Dari grupnya Metro 700, Trans 600, RTV itu 500. Nah, Vipa baru ngasih 150.000. Sekarang sampai Agustus, Kang, 18 Agustus kemarin, pembagian set-top box dari swasta itu baru 5%. Nah, ini yang mesti pemerintah dengan Komisi 1 perlu bahu-membahu agar swasta ini benar-benar mempercepat distribusi set-top box-nya. 2 November sebentar lagi. Nanti kita 2 November insya Allah siaran TV analog akan dihentikan. Nah, tadi kriteria keluarga miskin udah selesai. Jadi untuk teman-teman atau ibu bapak yang sekarang di wilayah Bandung Cimahi, cek deh. Kalau udah nonton siaran TV digital tadi benar. Kang Farhan yang biasa tampil di TV kalau ada jerawatannya kelihatan banget kan? Jadi nonton bola nanti seneng banget deh. Jadi ayo cepat beli set-top box dari sekarang. Begitu lihat siarannya benar bersih gambarnya, jernih suaranya dan canggih teknologinya. Dan yang tidak kalah lupa itu banyak feature-nya, Kang. Ada membantu KPID misalkan, ramah anak. Kalau Kang Farhan punya anak kecil, dikablok aja kalau ada siaran yang tidak. Ada Dolby, ada early warning system untuk kebencanaan. Jadi udahlah, jangan ragu-ragu, pindah ke siaran TV digital, beri set-top box dari sekarang. Mungkin itu ya, Teh Reni. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.